Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Yuliandari. Saya adalah seorang mahasiswi semester 6 di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, video ini merupakan bentuk tugas final saya dalam mata kuliah perilaku konsumen, di mana dalam video ini nantinya akan ada 5 pertanyaan yang saya akan bahas terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan membahas tentang 5 pertanyaan tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang apa sih pengambilan keputusan konsumen itu? Pengambilan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dan jasa merupakan proses evaluasi dalam pemilihan suatu produk dan jasa yang nantinya akan menghasilkan suatu keputusan. Nah, pengambilan keputusan konsumen itu merupakan hasil keluaran dari proses secara mental maupun kognitif yang nantinya akan membawa kita kepada berupa tindakan terhadap beberapa pilihan alternatif yang tersedia, di mana nanti hanya menghasilkan satu keputusan saja. Nah, kita akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kita tadi. Nah, seorang ilmuwan bernama Angel di tahun 2000 mengatakan bahwa suatu pengambilan keputusan konsumen merupakan hal yang sangat penting karena di dalamnya tersebut memuat beberapa hal-hal yang secara bertahap-tahap berurutan sebelum kita melakukan pembelian. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Dalam hal ini nantinya akan ada 5 tahapan dalam proses tersebut, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Konsumen memilih suatu produk sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, setelah konsumen mengetahui permasalahannya, ia akan mencari informasi, di mana proses pencarian informasi tersebut bisa berasal dari internal, yaitu pikiran kita, bisa juga berasal dari eksternal atau dari pengalaman orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Nah, setelah kita mendapatkan informasi, pastinya akan menghasilkan beberapa alternatif yang bisa kita evaluasi. Kemudian yang keempat yaitu keputusan pembelian. Setelah kita mengevaluasi alternatif tersebut, maka akan menghasilkan suatu keputusan pembelian. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu keputusan pasca pembelian, di mana dalam proses ini konsumen akan melakukan tindakan yaitu terjadi kepuasan dan ketidakpuasan, di mana kepuasan terjadi karena produk tersebut sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian ketidakpuasan terjadi karena konsumen tersebut memakai produknya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kita dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, dalam hal ini ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri atas 5 poin, yaitu yang pertama tentang motivasi, yaitu dorongan kita untuk mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu persepsi, merupakan hasil pemaknaan yang ada dalam diri kita berdasarkan dengan pengalaman dan informasi yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan sikap, yaitu hasil pemaknaan dalam diri kita tentang suka atau tidak sukanya kita terhadap suatu hal. Kemudian yang keempat yaitu integritas, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan kita. Dan yang kelima adalah tentang pembelajaran atau learning, yaitu proses belajar konsumen setelah mengkonsumsi produk tersebut, apakah sesuai dengan keinginannya ataupun hanya dijadikan sebagai alternatif yang lain saja. Kemudian lanjut ke faktor eksternal, di mana dalam faktor eksternal tersebut didapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya seperti pengalaman kita, hasil pendapatan kita, kelompok referensi kecil yang kita ikuti. Kelompok referensi kecil itu misalnya seperti kelompok keagamaan, kelompok hobi, seperti itu. Kemudian ada juga tentang kepribadian, sikap dan kepercayaan. Pertanyaan keempat yaitu apa tipe-tipe keputusan pembelian. Nah, dalam hal ini akan ada 4 tipe, yaitu yang pertama pemecahan masalah secara luas atau extended problem solving, yaitu suatu proses pengambilan keputusan di mana pelanggan tersebut membutuhkan waktu yang besar dalam menganalisis alternatif yang tersedia, misalnya dalam melakukan pembelian mobil, motor, ataupun komputer. Kemudian yang kedua yaitu
Pemecahan masalah secara terbatas atau limited problem solving merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang tidak memerlukan waktu yang begitu besar. Biasanya lebih mengandalkan faktor internal daripada faktor eksternal, misalnya dalam melakukan pembelian sabun, sampo ataupun sikat gigi. Kemudian yang ketiga yaitu impulse buying ya, atau pembelian secara tak terencana. Biasanya pelanggan membeli produk tertentu secara spontan atau hanya ketika melihat barang dagangan tertentu, misalnya melakukan pembelian es krim atau permen yang terletak di dekat-dekat kasir pembayaran. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pengambilan keputusan secara kebiasaan atau habitual decision making. Ada dua kesetiaan dalam tipe keputusan ini, yaitu yang pertama kesetiaan produk dan kesetiaan toko. Kesetiaan produk artinya pelanggan tersebut menyukai dan secara konsisten untuk membeli produk-produk yang sesuai merek tersebut. Ada pula kesetiaan toko, yaitu kondisi di mana pelanggan suka mendatangi toko tersebut untuk melakukan pembelian barang tertentu. Lanjut ke pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana peran seseorang dalam proses keputusan pembelian. Nah, menurut Kotler di tahun 2005 menyatakan bahwa ada 5 peran dalam keputusan pembelian, yaitu yang pertama initiator atau orang yang mengusulkan pembelian. Yang kedua influencer atau orang yang saran atau pandangannya mempengaruhi pembelian. Kemudian yang ketiga yaitu decision maker atau orang yang mengambil keputusan. Yang keempat yaitu buyer atau orang yang membeli produk. Kemudian yang kelima atau user, yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk dan jasa tertentu. Nah teman-teman, itulah tadi 5 pertanyaan terkait dengan materi pengambilan keputusan konsumen. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.